Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat untuk kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya Ibu sampaikan bahwa untuk pertemuan keempat ini kita laksanakan secara online dan nanti Ibu akan jelaskan tentang tugas yang akan kalian kerjakan dan materinya. Pertemuan yang lalu sudah Ibu sampaikan bahwa untuk pertemuan depan kita akan mempelajari tentang salah satu program dalam metode searching dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Metode searching ini ada beberapa macam eh, algoritma, misalnya Kerensner-Neighbor, Uncolony, bisa juga kita gunakan algoritma genetik untuk proses searching. Tapi pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai algoritma Uncolony sebagai penyelesaian dalam metode searching atau pencarian. Metode searching yang akan kita bahas di sini yaitu TSP atau Traveling Salesman Problem. Di mana dalam TSP ini seperti pertemuan yang lalu yang Ibu sudah sampaikan bahwa kita akan mencari rute yang paling terdekat di mana seorang sales itu, misalnya seorang sales ingin mencapai rute yang dari titik awal hingga mencapai semua rute yang akan dia tempuh dengan hanya satu kali perjalanan. Jadi akan menghemat waktu, estimasi biaya dan sebagainya. Jadi tidak ada pengulangan data atau pengulangan rute yang dia lalui karena sudah mencari rute yang paling optimal. Dalam hal ini rute yang terdekat dengan cost. Kemarin sebelumnya searching itu ada beberapa metode, salah satunya mempertimbangkan cost atau biaya. Dalam hal ini untuk traveling salesman, biaya, rute, dan waktu itu sangat penting. Jadi untuk kesempatan kali ini kita pelajari mengenai bagaimana artificial intelligence metode searching dengan menggunakan algoritma Uncolony dengan menggunakan software Octave. Kalian sudah punya software Octave kan? Kemarin kita sudah diskusi software yang bisa kalian gunakan. Sebenarnya semua software bisa dalam komputasi. Jadi kita hari ini gunakan software Octave. Octave untuk memproses. Jadi Ibu akan memberikan sintaks dalam pemrogramannya. Jadi nanti kalian coba untuk tinjau satu-satu bagaimana algoritma ini bisa di running. Jadi Ibu akan memberikan yang di sebelah kiri kalian lihat, nanti Ibu akan bagikan. Nanti kalian lihat satu-satu, oh seperti ini caranya untuk running program sampai mendapatkan seperti ini bentuk daripada traveling salesman problem. Jadi tugasnya nanti Ibu akan sampaikan ada beberapa pertanyaan, nanti kalian jawab. Untuk sekarang kita coba satu-satu ya untuk membuka programnya. Jadi silakan yang punya laptop kalian bisa buka untuk program Octave-nya. Ya di sini kita lihat ada Ibu buat dalam editor M-File atau M-File. Ya di sini ada di sebelah kiri ini Ibu sudah buatkan beberapa M-File-nya atau editornya. Di sana ada juga beberapa function yang akan dipanggil untuk lebih program ini lebih simpel kelihatan, jadi tidak terlalu panjang. Nah, jadi kalau kalian ingin menguasai program, kalian harus lihat satu persatu sintaksnya. Nah, Ibu nggak usah jelaskan ya yang seperti ini, penulisan kayak gini, persen ini untuk apa ya. Pasti kalian sudah paham waktu mata kuliah komputasi fisika, fisika komputasi. Ya ini kalau kalian mau menuliskan keterangan. Jadi nanti ada satu tugas, satu pertanyaannya, kalian ubah. Jadi kalian ubah misalnya
Create modelnya kalian ubah-ubah, X dan Y-nya kalian ubah. Di sini kita lihat uncolony, ACO itu uncolony ya. Uncolony parameters. Di mana maksimum iterasinya ditetapkan 300. Jadi kalian bisa ubah 300 bisa 400 atau 500. Sebelumnya Ibu sampaikan seperti namanya atau uncolony, semut, jadi koloni semut. Jadi kita ambil contoh daripada koloni-koloni semut. Kalau kalian lihat perilaku sebuah semut itu atau perilaku sekelompok semut itu, mereka selalu berjalan beriringan atau berkelompok. Eh, jadi dia mencari rutenya itu berdasarkan ada istilahnya feromon, feromon yang dikeluarkan oleh semut untuk dideteksi oleh sesamanya. Ya, di sini ada ferom exponential wave ya dibuatkan. Jadi ada namanya feromon daripada semut. Nah, semut-semut itu akan mencari feromon-feromon daripada semut-semut yang lain untuk menemukan jalurnya. Hmm. Jadi dengan melihat kalau beberapa individu daripada koloni semut tersebut, suatu semut itu dia bisa mencapai suatu rute, mencari solusi yang terbaik dari rutenya untuk menuju titik tujuan, lalu kembali lagi nanti ke titik awalnya seperti itu. Jadi nanti akan kalian jelaskan juga apa itu uncolony ya. Nanti lebih lengkapnya pada slide tugas. Jadi nanti akan Ibu berikan juga persenta apa poin untuk tugasnya. Di sini ada max iterasi, ini kalian bisa ubah ya. Ini juga number of ants, jumlah daripada populasi ya, ukuran populasi. Ini bisa ditingkatkan semakin banyak number of ants atau population size atau jumlah populasinya, dia akan semakin lebih detail karena semut itu melihat feromen-feromen atau sinyal-sinyal dari banyak semut sehingga dia betul-betul mencapai atau mendapatkan nilai yang secara detail. Tapi dengan syarat semakin besar juga populasi daripada semut yang kalian buat di sini, maka membutuhkan memori yang lebih banyak dan waktu yang lebih banyak dalam pemprogramnya. Jadi terserah bisa dipilih, tapi ada juga misalnya kalau semakin besar juga itu tidak baik karena apa? Tidak mengefisienkan waktu, padahal nilainya hampir sama. Misalnya kalau kalian tulis 40, tapi kalian tulis 100 dengan dibandingkan dengan kalian tulis 100. Jadi nanti ini bisa diubah-ubah. Jadi kalau misalnya nilainya agak mirip gitu pas nanti iterasi, oh berarti hanya dengan 5 misalnya lebih bagus dari 40, kenapa kita nggak menggunakan 5 saja gitu. Jadi sesuaikan nanti dengan programnya. Misalnya yang Ibu gunakan 300, di sini Ibu gunakan populasi semut 40. Jadi nanti kalian bisa coba-coba bagaimana kalau populasinya 100 ya. Uh, ini kita anggap nilainya 1 ya. Ini default ya row. Ya ini juga kalian bisa ubah-ubah sebenarnya. Initiation ini heuristic information matrix, ini matrix jadi 1 per model D. Jadi nanti ada function model, ini create model. Untuk menuliskan create model agak loading ya. Jadi ini ada beberapa create model. Model ini nanti kalian klik. Jadi di situ nanti ada nilai-nilainya. X-nya apa, Y-nya apa. Ya udah deh. Oh, di programnya. Apa ya? Dikumpulkannya deh. Oh, sudah bisa. Create model.
Oke, sudah bisa terbuka ya. Jadi ini tadi Ibu tulis yang create model. Jadi sini ada ACO, di sini ACO yang program utamanya. Jadi semua nanti create model, mine, prosolution, roulette well selection, tourlex, semuanya nanti dipanggil di program yang ini. Ini kita buat functionnya. Ini function model. Maksudnya jika uh, model ini dipanggil di sini, uh, aduh, ini. Oke, ya ini model. Dia panggil ini. Ya, model ini isinya seperti ini. Iya, ini. 8 ini nilai-nilainya untuk X, untuk Y. Jadi usahakan kalian ubah. Kalian ubah nilai-nilai X dengan Y. Lalu kalian running programnya apakah bentuknya itu berubah. Nah, ini juga bisa kalau misalnya mau mencari maps di maps, tinggal kalian ganti longitude dengan ininya latitude-nya untuk X dengan Y-nya. Itu kalau misalnya kalian menggunakan sebuah peta, jadi kalian buka Google Earth, di situ kalian bisa copy paste untuk latitude dan ininya longitude, kemudian kalian buatkan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, ini sudah ya. Jadi kalian bisa modifikasi program ini berdasarkan keperluannya kalian. Ini cuma salah satu contoh. Oke, Ibu kembali lagi. Jadi setelah membuat isi yang ingin kita hitung tadi, yang nilai X dengan Y dengan beberapa variabel-variabelnya. Oke, ini ya, ini bagian daripada bentuk ininya, algoritmanya. Nanti kalian cari bagaimana algoritmanya untuk uncolony. Oke. Di sini evaporation. Oh ya, di sini pembuatan plot. Kita coba running ya. Setelah kalian lihat satu-satu. Jadi satu-satu kalian lihat ininya, kata-katanya. Oh kok ada seperti ini apa? Ini semua create model main tadi ini ada di sini. Silakan cari plot solution. Plot solution. Oke ini plot solution. Jadi kalau di variabel apa di command window atau editor kita tulis saja plot solution, maka akan terpanggil nilai-nilai untuk plot solution. Nanti Ibu enggak klik ya, nanti agak loading. Jadi silakan kalian acak-acak ya. Selain seperti itu kalian ini. Oke, kita running. Kita running bentuknya seperti apa? Oke, agak ini. Ini Ibu lihat command window, tapi agak loading ini. Jadi deh, loading deh. Oke, ini tadi hasilnya ya, Ibu sudah running. Perhatikan di sini ada editor, di sini ada command window-nya. Kalian buka command window. Command window itu tempat menjalankan ini ya. Kalau kalian ketik program juga bisa langsung. Jadi ini hasil plotnya. Kita lihat ada perubahan-perubahan di sini. Jadi dia mencari. Ini ada iterasi pertama. Iterasi itu kayak perulangan. Jadi tadi dipakai iterasinya berapa? Oke, 300. Jadi sampai iterasi 300 program ini berhenti. Nah, jadi kita tunggu ya, ini agak ini mungkin kalau di komputernya kalian di komputernya kalian mungkin bisa lebih baik. Jadi nanti dicoba ya. Ini jadi lihat tergantung juga bagaimana apa komputernya bekerja. Jadi semakin banyak tadi iterasi yang kalian gunakan, maka programnya ini juga kan semakin lama. Nah, iterasi satu ini baru iterasi 25. Tapi ada kalau semakin tinggi spek komputer ya semakin cepat juga ininya runningnya. Oke, kita tunggu sampai iterasi ke 300 ya. Ini nilai-nilainya dia ada best cost, nilai terbaik atau ibaratnya dia biaya-biaya yang paling minimal gitu dari iterasi pertama itu ya. Jadi setiap kalian lihat ininya nilai-nilainya setiap satu
iterasi, kemudian iterasi yang kedua nilainya akan semakin menurun. Untuk iterasi 10 sampai 18 tetap, pada iterasi 19 mulai turun lagi. Ya, jadi dia ini programnya itu dia mencari cost atau nilai yang terbaik atau harga yang terendah, sangat ya terendah. Jadi pada saat iterasinya 300, programnya berhenti, kita lihat nilai best cost-nya berapa dibandingkan misalnya kalian gunakan hanya 10 misalnya iterasi. Kalau misalnya kalian sampai ke 30 iterasi, nilainya hanya yang kalian dapat 373. Ya, padahal kos dengan jumlah iterasi lebih banyak, kita bisa mendapatkan kos atau biaya nilai yang lebih kecil lagi. Eh, Makanya kalau kalian coba-coba tingkatkan iterasi sampai misalnya 500, apakah tetap dengan segitu atau gimana ya? Jadi kalian coba-coba kalau misalnya sudah sampai iterasi ke 300, dia mencapai nilai misalnya 200-an gitu, 200, sekian sekian. Kalau misalnya iterasinya ditingkatkan menjadi 500, apakah betul eh, lebih rendah lagi daripada itu ataukah programnya menunjukkan angka yang lebih naik, bisa saja. Jadi cari iterasi yang paling terbaik nanti ya. Oke, Bos, ini dulu sampai iterasi yang Ibu post dulu sampai mendapatkan iterasi ke 300 karena lumayan lama. Jadi dia loading ini laptop ya. Udah deh, kan. Tuh, katanya.
Kenapa ini laptopku kasihan? Oke, ini hasil untuk iterasi ke
Oke, kita lihat ya. Ini. Ini setelah iterasi yang ke-300 ya. Bisa kalian lihat untuk grafik yang di sebelah sini, ini antara base cost dengan iterasinya 300 ya. Dari sini kemudian oke turun. Jadi kalau grafiknya seperti ini, programnya bisa dikatakan lumayan bagus ya. Jadi agak ini ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari grafik ini, kita buat iterasi sampai 150 juga sudah lumayan ya, tapi nilai yang paling 362 ya agak ini. Jadi kalau mau memaksimalkan programnya supaya tidak terlalu lama untuk berjalan, bisa sampai berapa ini yang di sini 100, 150, 110 lah. Ya, seperti itu ya. Jadi di sini rutenya dapat dilihat pada gambar di sini ya. Jadi sudah membuat rute untuk perjalanan ya, seperti ini. Oke, jadi nanti kalian sendiri coba-coba ya bagaimana algoritma koloni ini dapat menyelesaikan masalah traveling salesman problem. Semoga programnya yang kalian jalankan nanti tidak ada masalah ya, tidak ada error. Jadi ingat tugasnya nanti Ibu share untuk beberapa pertanyaan. Jadi kalian kerjakan tugas dikumpul minggu depan. Minggu depan itu tanggal Oke, tugas dikumpul sampai kita masuk kuliah ya. Jadi Ibu mau lihat juga yang kalian kerjakan, apakah betul-betul kalian kerjakan karena waktu semester pertemuan lalu kalian masing-masing sudah punya Oktav kan? Jika belum coba install ya. Kalaupun ini ya usahakan bagaimana caranya karena kalau kalian belajar KCB atau kecerdasan buatan ya seharusnya masing-masing punya salah satu program lah yang bisa kalian pakai. Yang ahli di program yang lain selain Octave, MATLAB atau apa ya bisa kalian gunakan. Yang ini bisa kalian searching di Google untuk Uncolony, kan di situ lengkap kok ada ininya algoritmanya, silakan cari. Untuk yang pakai aplikasi lain juga bisa kalian masukkan ininya kata kuncinya, kalian bisa belajar sendiri. Gunanya kalau misalnya seperti ini, kalian mau mendapatkan masalah lain, misalnya kalian mau membuat suatu program, kalian gunakan TSP, misalnya membuat mapping atau apa, kalian bisa mengambil program yang Uncolony dengan mengubah beberapa parameter yang tadi Ibu sebutkan. Jadi ini bisa menjadi salah satu tugas akhirnya kalian atau penelitiannya kalian juga. Jadi tergantung kalian apakah tertarik di sini di metode searching dalam AI ataukah ada metode-metode lain dalam searching tersebut ya silakan kalian uh, cari di internet, di buku, banyak program-program yang bisa kalian kembangkan seperti ini. Ibu hanya memberikan salah satu contoh ya, salah satu contoh, masih banyak beberapa metode lain dalam proses searching. Ya, misalnya buat kamus translator dan sebagainya, algoritmanya juga beda. Coba kalian buat-buat misalnya nearest network, apakah mirip-mirip hasil akhirnya. Di sini hasil akhirnya sekitar 362 kosnya dari yang asalnya tadi waktu iterasi yang pertama 500-an. Oke, eh, ini yang dapat Ibu sampaikan untuk perkuliahan kita. Jadi silakan buka lenteranya. Jadi tugas ini, jadi nanti tugasnya kalian kumpul di lentera dengan beberapa pertanyaan. Jadi Ibu akan share PowerPoint-nya di grup WA kalau bisa ya. Kalau ini di lentera juga ya. Oke, demikian kuliahnya kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.